What's up guys, ketemu lagi sama gue di channel ini, channel yang membahas hal-hal seputar Manchester United. Mulai dari nantinya gue bakal bahas review pertandingan, nanti juga gue bakal bahas seputar pemain, gue juga bakal bahas soal transfer pemain atau juga pemain-pemain yang cedera, injury update. Ya, pokoknya hal-hal seputar Manchester United lah. Dan jadi gue menyarankan kepada kalian yang mengaku fans United seperti gue untuk mensubscribe channel ini ya, karena selain kalian bakal dapat berita tentang Manchester United, kalian juga bakal maksudnya kita juga bakal bisa sharing ya di channel ini. Kita bisa ngomongin tentang tentang hasil pertandingan, tentang transfer pemain. Pokoknya kita bisa sharing hal-hal seputar Manchester United lah di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya guys. Oke. Oke, langsung aja guys kita masuk ke video kali ini. Di video kali ini gue excited banget nih guys. Kenapa? Karena kita bakal membahas seorang Rafael Varane nih guys yang baru bergabung dengan Manchester United. Seperti apa? Let's check it out. Ya akhirnya ya guys ya. Kemarin itu MU secara resmi mengumumkan keberhasilannya dalam menggait atau membeli bek Real Madrid asal Prancis Rafael Varane dengan harga sekitar 42,7 juta pound atau sekitar 50 juta euro ya. Nah, pertama-tama gue mau tanya ke kalian dulu nih guys, menurut kalian ya, harga segitu untuk seorang Rafael Varane yang usianya 28 tahun dan kontraknya akan habis di musim depan, harga segitu itu menurut kalian terlalu mahal nggak atau mungkin terlalu murah atau pas-pas aja? Menurut kalian gimana nih guys? Kalau menurut gue sih ya, kalau masalah harga nih ya, pertama harga itu menurut gue itu relatif ya. Jadi kalau untuk klub klub papan tengah kayak apa ya, Everton misalnya kayak gitu, mungkin harga segitu untuk membeli seorang back hitungannya itu mahal ya. Tapi untuk tim sekelas MU menurut gua harga itu harga yang wajar-wajar aja, apalagi kan sekarang-sekarang ini juga ya MU itu biasanya beli pemain juga di kisaran harga segitu ya. Aaron Wan-Bissaka juga kan waktu itu sekitar segituan ya harganya kalau nggak salah tuh. Nah, terus kalau kita bandingin sama back-back lain, harga Rafael Varane ini juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Malah dia itu harganya tuh nggak masuk dalam 10 back termahal di dunia ya. Nomor satu kan ada Harry Maguire ya yang punya MU juga dia. Terus ada juga Matthijs de Ligt, ada juga Virgil van Dijk. Nah, itu kan harga-harganya pada mahal ya, padahal kualitas Rafael Varane dengan mereka itu bisa bisa diadu ya, masih bisa diadu, tapi Varane justru harganya lebih murah. Jadi kalau kita bandingin dengan back-back lain, ya harga Varane ini termasuk oke lah ya, murah lah ya. Nah, terus kalau kita lihat dari segi usia juga, Rafael Varane ini tahun ini usianya itu 28 tahun ya guys. Dan menurut gue usia 28 tahun untuk seorang back itu masih masih apa ya, masih terbilang oke lah ya. Justru itu malah mungkin masa-masa keemasan ya. Karena di saat itu kan staminanya masih oke, di umur segitu tuh stamina masih oke, kecepatan masih oke. Terus pengalaman juga pasti udah banyak ya di usia segitu. Jadi menurut gue itu usia-usia bagus ya buat buat seorang back. Nah, jadi harga segitu sih, dengan umur segitu, harga segitu ya masih masih masuk lah ya. Nah, apalagi waktu itu gue sempet lihat juga di situs situs transfer market ya, transfermarket.com atau bisa juga transfermarket.co.id kalau yang berbahasa Indonesia. Nah, gue lihat di situ harga estimasinya untuk Rafael Varane itu sebelum Varane resmi ke MU ya. Waktu itu harganya itu di angka 70 juta euro. Sedangkan MU dapat Varane itu di harga 50 juta euro. Berarti masih masih ada selisih ya, selisih 20 juta euro ya. Untung ya berarti MU. Padahal biasanya harga di
situs transfer market ini biasanya lebih murah loh guys dibandingkan dengan harga realnya ya, tapi nggak mesti sih, tapi biasanya itu harga lebih murah, sedangkan ini ternyata harga realnya itu malah lebih murah ya. Jadi kalau dilihat dari situ juga berarti MU untung lah ya, bisa dibilang untung ya. Tapi ya kalau kalau untuk urusan harga kemahalan atau enggaknya itu ya tergantung nanti juga ya gimana permainan Varane ke depan. Kalau misalnya dia mainnya bagus terus juga berhasil berhasil memberikan gelar buat MU, nah nah itu berarti mungkin harga segitu itu kebayar ya buat MU ya. Tapi kalau misalnya dia mainnya busuk, terus sering bikin blunder atau juga sering cedera, nah itu mungkin harga segitu untuk pemain kayak gitu ya agak-agak mahal juga ya. Nah, jadi ya intinya sih kita tunggu aja nanti seiring berjalannya waktu apakah harga Rafael Varane ini kemahalan apa terlalu murah atau emang pas ya segitu. Kita tunggu aja nanti gimana penampilannya. Ya mudah-mudahan sih dia bisa bisa berhasil ya. Jangan doain yang jelek-jelek lah kita. Doain yang baik-baik aja ya. Nah, oke lanjut sekarang kita tadi udah bahas masalah harga. Nah, sekarang kita mau bahas dari sisi kualitas kemampuannya nih. Kok dari kualitas permainannya sebenarnya gue nggak perlu bahas lagi karena mungkin kalian juga udah pada sering sering lihat ya. Apalagi kalau kalian sering nonton La Liga ataupun sering nonton Liga Champions juga pasti kan kalian kalian tahu lah permainannya Rafael Varane itu sama Real Madrid gimana, sama sama timnas Prancis gimana. Nah, jadi menurut gue itu Rafael Varane ini tipe bermainnya itu dia walaupun dia nggak terlalu cepat, tapi dia bola udaranya bagus, tapi dia juga ini ya, apa, pintar membaca permainan ya dia itu menurut gue. Jadi dia tahu kapan harus harus masang perangkap offside, kapan harus adu lari, kapan harus marking pemain. Dia itu udah pengalaman lah ya. Ya wajar sih ya, soalnya kan kalau latihan aja kan di Madrid itu dia dulu pasti latihannya tuh ngelawan Cristiano Ronaldo guys. Di Prancis dia latihannya bareng Kylian Mbappe. Sedangkan kalau kita bandingin sama Victor Lindelof nih contohnya. Victor Lindelof itu di MU latihannya tuh ngelawan Anthony Martial guys. Ya jadi ya beda ya. Agak sedikit berbeda ya kualitasnya mungkin. Enggak, gue tapi di sini bukan mau merendahkan Victor Lindelof ya, tapi emang menurut gue Rafael Varane levelnya masih masih di atas Lindelof ya. Nah, tapi walaupun begitu, gue masih ada satu pertanyaan nih. Ah, bukan, ya pertanyaan sih ya. Jadi, kira-kira dia mampu nggak tapinya ya beradaptasi dengan sepak bola Inggris ya? Seperti kita tahu kan sepak bola Inggris ini kan agak beda ya dengan liga-liga lainnya. Di Inggris itu kan lebih lebih cepat ya, temponya lebih cepat, terus mainnya juga lebih lebih fisikal lah ya, lebih banyak main fisik, terus banyak umpan-umpan silangnya. Nah, nah ini gimana nih kira-kira apakah Rafael Varane ini bisa cocok atau enggak nih? Ya tapi kita tunggu aja nanti kalau dari segi kemampuan sih kayaknya dia bisa-bisa aja cocok-cocok aja. Apalagi kalau kita lihat dari sejarah pemain Perancis, pemain Perancis atau back-back Perancis lainnya ya yang pernah merumput di Liga Inggris. Kita ambil contoh di MU itu pernah ada Patrice Evra ya. Patrice Evra dan juga Michael Silvestre. Patrice Evra itu udah nggak usah kita omongin lah, dia emang bagus ya, dia legend ya, legend MU kok. Sedangkan Silvestre sebenarnya bagus sih. Dia kan sempat jadi pemain inti juga ya, duet sama Ferdinand dulu sebelum ada namanya Vidic. Sebenarnya dia posisinya dulu back kiri, terus karena kekurangan back tengah jadi dia sempat juga main di back tengah Michael Silvestre. Dan menurut gua dia karirnya di MU lumayan lah ya. Beberapa kali dia juga berhasil meraih gelar dan ya nggak busuk-busuk banget lah ya. Kalau Lauren Blank juga pernah kan
Tapi kalau Lauren Blank kan mungkin karena dia pas gabung MU-nya itu usianya udah apa ya, udah terlalu tua ya, 36 kalau nggak salah waktu itu Lauren Blank itu gabung ke MU. Jadi mungkin di situ dia udah kewalahan ya, dari segi kecepatan dan juga dari segi stamina pasti udah menurun ya di usia segitu. Jadi dia agak agak kurang sukses lah ya dia di MU, walaupun dia bisa ngasih gelar, tapi menurut gua penampilannya itu waktu di MU itu Lauren Blank biasa aja. Tapi kalau kita ambil contoh ya dari tim lain juga banyak juga ya, beberapa pemain Prancis atau back Prancis ada yang pernah sukses juga ya di klub lain. Seperti contohnya kan ada di Arsenal ya, banyak ya, ada William Gallas pernah ya, William Gallas, terus ada Bakarisanya, Gael Clichy, terus juga Laurent Koscielny. Nah itu lumayan kan ya. Marcel Desailly pernah juga kan di Chelsea itu, lumayan mereka itu. Jadi mudah-mudahan aja ya, sama seperti back-back Prancis lainnya, proses adaptasi Rafael Varane juga berlangsung ini ya, berlangsung mulus ya. Jadi dia nggak tanpa kesulitan lah bisa beradaptasi dengan permainan dan juga striker-striker Liga Inggris. Ya, nah sekarang ada satu pertanyaan lagi nih guys, dari banyak juga ya fans-fans MU. Kira-kira katanya tuh, kata mereka tuh, kira-kira nih duetnya Rafael Varane sama Maguire nantinya nih kira-kira bakalan sukses sama kayak duetnya Vidic dan juga Ferdinand gak nih kira-kira? Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Kalau menurut gue sih ya, sebenarnya potensi ke arah situ sih ada ya, bisa aja ya mereka bisa sama dengan, bisa, maksud gue bisa mengikuti jejak Ferdinand dan Vidic. Tapi ya beda juga ya, dulu kan Ferdinand sama Vidic itu dilatihnya sama Fergie ya. Fergie kan pas waktu itu lagi bagus-bagusnya, maksud gue bukan lagi bagus-bagusnya deh. Apa ya? Dia emang bagus ya, tapi timnya juga lagi bagus-bagusnya, Fergie-nya juga lagi udah banyak pengalaman lah. Pokoknya Fergie di saat ngelatih Ferdinand sama Vidic dia itu pengalamannya udah banyak ya dia. Jadi jadi ya lebih lebih mudah lah ya. Beda ya kalau sekarang kan yang ngelatih oleh-oleh ini masih masih minim pengalaman ya, dalam dalam segi format apa, sorry sorry, dalam segi strategi bertahannya juga masih masih kurang menurut gua ya. Buktinya kan di musim lalu kan MU juga banyak kehilangan poin gara-gara pertahanannya itu kurang ini ya, kurang kurang fokus lah ya. Markingnya sering 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 lepas. Pokoknya kayak gitu-gitu lah ya. Ya tapi potensi ke arah situ sih ada ya. Apalagi kan Rafael Varane ini punya pengalaman ya guys ya. Dia punya pengalaman bermain bersama klub besar, bermain di Liga Champion, lalu juga bermain di Piala Dunia, di Euro bersama timnas Prancis. Dan satu lagi yang nggak dipunyai back-back MU lainnya yang dipunyai oleh Varane itu mungkin adalah mental juaranya guys. Nah, itu dia guys. Jadi kita tahu sendiri lah ya, waktu Varane di Real Madrid itu hampir semua gelar itu kayaknya berhasil disabet ya sama Madrid itu, mulai dari Liga Champion itu aja 4 kali kalau nggak salah, 4 kali juara Liga Champion. Terus La Liga itu sekitar berapa, 3 kali apa 4 kali gitu. Terus Copa del Rey juga sekali, lalu ada juga kan Piala Super Eropa, juga Piala Dunia antar klub. Nah, dan juga ini Piala Dunia sama Prancis. Nah, itu juga kan bukti ya bahwa dia ini, Rafael Varane ini punya mental juara. Dan mudah-mudahan aja mental juaranya Rafael Varane ini bisa bisa ditularkan ya ke back-back MU ataupun pemain-pemain MU lainnya ya, biar bisa pecah telur dulu lah ini di eranya Ole ini. Soalnya kan di era Ole ini kita MU ya belum pernah juara apa-apa ya, paling mentok kemarin doang ya, masuk final di Europa League. Tapi udah ada progres sih, walaupun begitu tetap ada progres ya.
2 musim lalu kan cuma semifinal, semifinal, peringkat 3. Nah, musim lalu masuk final terus peringkat 2. Nah, siapa tahu guys, musim depan bisa juara ya. Amin, 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 amin ya Allah. Aminin juga guys. Ya, itu dia guys, sedikit sedikit apa ya, pembahasan singkat gue tentang Rafael Varane. Mudah-mudahan ya kalian menyukainya ya. Kalau kalian suka ya bolehlah di like videonya ya kan, di share juga ke teman-teman atau keluarga kalian yang juga suka MU. Jangan lupa juga, gue ingetin lagi, subscribe guys, subscribe channel ini. Kalau bisa juga nyalain tune post notificationnya biar ku ada video terbaru dari gue, nanti kalian bisa langsung lihat. Oke. Ya enggak. Nah, itu aja guys video dari gue. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Bye. Peace. See you later.